7,2 juta pengangguran. Benar. Dan dari 3,5 juta pengangguran itu usianya 15 sampai 24 ya. Artinya tuh masih satu gen sama kita dong. Tapi ya, pendidikan formal itu kan kata Scott adalah investasi utama. Kenapa Gen Z malah jadi penyumbang angka pengangguran tertinggi nih, Man? Apa ini karena investasi kita di pendidikan yang kurang relevan? Jadi tuh sekolah nggak cuma ngasih ijazah aja, tapi sekolah juga harus ngasih atau menghasilkan siswa yang skillnya tuh oke. Halo Sobat UNJ, welcome to Mini Podcast. Aku Marsyanda. Dan aku Lulus Safa Aulia. Selain kita berdua, ada teman-teman keren kita di balik layar. Ada sekarang Ada Farah Nailah dan tadi juga ada tuh Faila Dwi nih. Oke, topik podcast kita kali ini akan ngebahas tentang pengangguran. Utamanya sih umur 15 sampai 24 tahun nih lu. Oh, jadi yang satu generasi sama kita dong, Man. Aduh, bener banget lagi, dan mirisnya ternyata banyak banget Gen Z yang nganggur. Oke, jadi selain itu kita bakal menganalisis masalahnya, lalu juga memberikan solusi yang tepat untuk permasalahan ini. Nah, bener banget. Sebelum kita ke bahas pengangguran, kita bahas dulu nggak sih tentang angkatan kerja dan bukan angkatan kerja? Lu tahu nggak sih dua hal ini tuh apa? Nah, jadi angkatan kerja punya arti bahwa penduduk yang rentang usianya 15 tahun atau lebih yang sedang bekerja, belum bekerja, dan sedang mencari pekerjaan, Man. Aduh, bener banget lagi. Sedangkan kalau bukan angkatan kerja tuh mungkin warga ya yang umurnya 15 atau mungkin bisa lebih, tapi dia tuh nggak aktif mencari kerja. Contohnya mungkin kayak anak SMA atau ibu rumah tangga. Oke, karena tadi kita berdua udah bahas nih tentang perbedaannya, mungkin kita sekarang bisa nih, Man, beralih membahas pengangguran. Kalau misalnya kita ngebahas pengangguran, menurut BPS itu pengangguran itu dikelompokkan menjadi 4 nih. Apa aja nih lu 4-nya? Oke, jadi keempat kategorinya adalah orang yang tidak bekerja tapi berusaha mencari pekerjaan, ada orang yang tidak bekerja tapi berusaha untuk membuka usaha baru, orang yang tidak bekerja tapi merasa mustahil untuk mencari kerja, lalu yang keempat ada orang yang sudah diterima bekerja tapi belum mulai. Oke, berarti kalau misalnya kita tarik nih ya, definisi dari di atas, berarti pengangguran di Indonesia tuh banyak banget gak sih? Benar. Nah, kalau kita bahas tentang pengangguran nih ya, Man, menurut BPS sendiri per Februari 2025 dari 153 juta angkatan kerja ada 7,2 juta pengangguran loh. 7,2 juta pengangguran. Benar. Dan dari 3,5 juta pengangguran itu usianya 15 sampai 24 ya. Artinya tuh masih satu gen sama kita dong. Iya kan? Nah, makanya nih penyebab aslinya tuh apa sih? Apa karena skill kita sebagai Gen Z yang kurang relevan sama pekerjaan, atau karena lowongan pekerjaan yang benar-benar kurang di era ini? Kalau kita ngomongin tentang ilmu ekonomi, pengangguran tuh bisa dijelaskan lalu pakai teori human capital. Jadi teori ini tuh pertama kali dijelaskan sama Theodore William Schultz. Tahu nggak beliau siapa? Aku tahu dong, Theodore Schultz itu adalah orang yang memperkenalkan teori bahwa kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh satu individu itu adalah bentuk modal. Nah, modal ini merupakan bentuk dari investasi, ya kan? Iya, benar banget. Terus Schultz juga bilang kalau misalnya ada jenis 5 investasi modal manusia. Yang pertama udah pasti pendidikan formal nggak sih? Karena pendidikan formal sendiri itu mulai dari kita SD sampai kita kuliah. Yang bisa dibilang ini tuh fondasi pertama kita ya. Nah, yang kedua itu ada pelatihan di tempat kerja. Nah, menurut gue ya di sini itu kita nggak bisa banget ngeremehin magang, karena magang tuh berimpact banget buat kita. Jadi tuh magang itu kan disediain oleh perusahaan ya, dan itu tuh ngebuat kita buat siap kerja. Bener banget, Man. Nah, yang ketiga ada fasilitas dan layanan kesehatan. Gimana kita mau produktif kalau misalnya fisik dan juga mental kita tuh kurang sehat banget ya, kan? Oke, berarti yang keempat itu ada program studi untuk dewasa ya secara mandiri. Maksudnya tuh di sini tuh kayak mungkin kayak kursus, bootcamp, sertifikasi lain yang bisa ngebuat kita tuh upskill. Ya kan, skill kita tuh bakal jadi oke banget. Benar. Lalu untuk yang kelima atau yang terakhir itu ada migrasi, yaitu pindah kota atau negara untuk mencari penghasilan yang lebih baik. Berarti kalau misalnya kita lihat dari kacamata Schultz ya, pengangguran di Indonesia ini tuh masalahnya nggak cuma lowongan ya, tapi juga karena SDM-nya. Kalau misalnya SDM kita pendidikannya nggak oke dan skillnya nggak oke, berarti pengangguran di Indonesia bakal tambah banyak ya. Nah, bener banget sih, Man. Tapi kan ya, menurut Schultz sendiri pendidikan formal itu adalah investasi utama.
Tapi kenapa Gen Z malah jadi penyumbang angka pengangguran terbesar nih? Apa ini karena investasi kita di pendidikan itu kurang relevan ya, Mas? Lalu kalau investasi modal manusia itu kan ada di tempat pelatihan kerja, kayak misalnya magang. Terus kita juga bisa migrasi kan, kayak misalnya ke daerah yang peluang kerjanya tuh lebih banyak dan kesempatan kerja tuh lebih oke. Terus juga kita kalau misalnya perusahaan itu pelit buat kasih tempat magang, modal kemanusiaan kita juga ini gak sih bakal stagnan? Benar banget sih, Man. Terus ada juga nih 2 investasi, yaitu kesehatan dan program studi mandiri. Gimana bisa kalau misalnya Gen Z gampang burn out atau dia nggak cari-cari kesempatan nih buat ambil sertifikasi? Itu bakal buat daya saing dia di dunia kerja kurang kan? Mungkin dari intinya dari pembahasan ini tuh tingginya pengangguran Gen Z itu mungkin karena sinyal kalau misalnya investasi modal manusianya ini bermasalah, itu baik dari perusahaan, pemerintah maupun Gen Z itu sendiri. Oke, benar sih, Man. Nah, karena kita udah bahas nih tentang teori dan permasalahannya, kita bakal lanjut ke bagian solusi. Oke, kalau ngomongin solusi, kita mulai dari pendidikan formal gak sih? Itu udah pasti, pendidikan formal itu solusinya itu sekolah harus nyiapin kurikulum yang relevan sama kebutuhan industri. Jadi tuh sekolah nggak cuma ngasih ijazah aja, tapi sekolah juga harus ngasih atau menghasilkan siswa yang skillnya tuh oke. Oke, lalu ada pelatihan kerja mandiri, di mana itu bisa disupport lewat pemerintah. Pemerintah bisa support perusahaan lewat insentif pajak. Jadi perusahaan bisa bikin program-program magang yang lebih menarik biar bisa ningkatin skill Gen Z-nya sendiri. Oh, berarti Gen Z juga harus agresif ya. Jadi nggak cuma nungguin lowongan, tapi juga harus upskill mereka biar mereka tuh siap kerja. Bener banget, Man. Lalu juga ada dari investasi kesehatan, di mana pemerintah bisa kerjasama sama perusahaan untuk menyediain akses kesehatan mental atau fisik yang terjangkau. Dan yang terakhir ada migrasi, di mana bisa dibantu lewat Pemda, lewat penyaluran dana biar Gen Z bisa berani pindah ke suatu daerah yang lebih membutuhkan tenaga kerja. Oke, berarti kalau misalnya pembahasan kita kali ini kalau merujuk pada pandangannya Siskult, angkatan kerja ini berarti modal ya, dan modal itu berarti harus diinvestasikan. Bener banget, Man. Nah, kita juga harus sadar nih kalau pengangguran itu adalah masalah yang sistemik, alias itu bukan tanggung jawab individu doang. Pemerintah sama perusahaan juga punya perannya sendiri. Oke, berarti ini reminder buat kita ya, buat para pekerja. Jadi kita tuh harus fokus sama apa yang bisa kita kendalikan. Contohnya kita bisa fokus ke skill kita, terus juga kita bisa ambil bootcamp atau kursus lain. Jadi tuh kita nggak cuma ngandelin yang namanya lowongan aja, teman-teman. Nah, kita ada di penghujung podcast nih. Nah, untuk pesan penutupnya itu adalah pengangguran adalah sinyal untuk kita berinvestasi lebih cerdas tuh pada diri kita sendiri dong tentunya. Dan kita juga dapat menuntut sistem yang lebih baik nih. Karena kualitas kita jauh lebih penting dibandingkan modal fisik manapun. Oke, jangan lupa share episode ini ke teman-teman kalian semua. Aku Manda. Dan aku Lulu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.